administrasi server ya. Untuk kali ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi kemarin sudah kita jelaskan sedikit gambaran ya, atau dasar dari pengelolaan administrasi servernya, yaitu dengan menggunakan database servernya. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan saya perkenalkan adalah servernya ya. Jadi kita menggunakan SQL Server. Jangan lupa untuk pengabsenan ya, jangan sampai kelewatan, karena absensi online saya tidak bisa membantu ya kalau kelewatan. Kebetulan kemarin sudah saya terangkan di kontrak kuliah kita itu maksimal 4 ya, 4 tidak masuk, jadi selebihnya tidak bisa memenuhi ujiannya. Tapi tentunya nilai kita akan keluar seperti itu. Sambil menunggu teman yang lain segera bergabung, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, bisa kita mulai ya. Nanti untuk yang lain segera menyusul untuk mengikuti perkuliahan hari ini dengan mata kuliah pengelolaan administrasi server ya. Untuk topik pembahasan kali ini, pertemuan yang kedua adalah pengenalan dari SQL Server 2000 ya. Nanti bagi yang belum ada mungkin bisa diinstal ya, karena untuk kebutuhan nanti selama 1 semester ini ya. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah pengelolaan administrasi server. Oke,
pembahasan kita adalah pengenalan SQL Server 2000. Karena ini mungkin semester sudah lumayan ya, jadi saya rasa sudah kenal ya, pernah dengar mungkin apa itu SQL Server ya. Ini adalah produk daripada Microsoft, dari Microsoft sendiri ya. Untuk Microsoft SQL Server ini 2000 ini ialah perangkat lunak Relational Database Management System atau RDBMS ya, tentunya pernah tahu. Tidak hanya untuk pengelolaan administrasi server saja, untuk mengenai pemrograman tentunya juga tahu ya RDBMS itu apa, untuk mengenai database ya. Dirancang untuk mendukung proses transaksi yang besar seperti inventory di suatu perusahaan misalnya, akuntansi atau manufaktur di suatu perusahaan, dan dengan arsitektur klien dan server. Nah, klien server saya rasa sudah tahu ya, bisa diakses oleh beberapa klien, dan juga ada satu server di untuk misalkan untuk database-nya, tapi bisa diakses secara bersamaan tanpa mengurangi kecepatan ya, ataupun mengurangi performa ya, maaf. Nah, dalam sistem client server ada suatu program yang meminta pelayanan khusus, dan ada juga yang memproses pelayanan dari permintaan tersebut. Program yang meminta pelayanan disebut kliennya. Ini adalah meminta, mau mengakses, misalnya mengakses di database tersebut. Nah, itu disebut kliennya. Nah, sedangkan yang memberikan pelayanan disebut servernya. Jadi pusat ya, server itu pusatnya itu ada di suatu misalkan komputer, dan tentunya karena ini bersifat client server, ini bisa diakses oleh server lain di komputer lain, seperti itu ya. Mungkin sudah ada beberapa, atau kalian sudah mendapatkan mata kuliah client server ya. Nah, itu tentunya sudah paham ya apa itu client server. Microsoft SQL Server 2000 ini juga ditujukan untuk arsitektur ini ya, di client servernya. Nah, data disimpan dan diatur oleh server, sedangkan klien berinteraksi dengan user dan mentransmisikan user ke server. Lebih ke implementasi ya, ataupun aktivitasnya. SQL Server 2000 ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows NT40 Server atau Microsoft Windows 2000 Server, dan dapat diinstal juga pada personal desktop di Windows 2000 Professional, Windows 98, dan Windows Millennium. Nah, ini yang terpenting bisa kompatibel dengan Windows, ada beberapa ya. Mungkin di antara teman-teman tentunya menggunakan Windows juga ya. Oke, seperti itu mengenai SQL servernya ya. Dan mengenai client server tadi yang tentunya ada kaitannya dengan SQL server tadi. Kita bahas yang pertama, ada master ya. Ini di SQL servernya itu ada master yang pertama. Nah, master database ini ialah gabungan dari tabel-tabel sistem yang mencatat instalasi server secara keseluruhan dan seluruh database yang dibuat secara subsequent. Nah, database master sangat kritis pada sistem Anda ya. Jadi pastikan untuk membackup atau mengkopinya. Nah, biasanya ya ada sistem backup otomatis juga, mungkin harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan ya. Itu agar apa? Agar aman. Semisal data ternyata namanya di komputer ya, tentunya terkadang ada virus, kemudian ada terjadi pencurian data atau hacker misalkan. Nah, itu gunanya untuk backup ya seperti itu ya, untuk demi keamanan. Apalagi di suatu perusahaan sudah pasti ya, itu sudah ada sistem backup, bahkan menggunakan sistem backup otomatis dengan periode tertentu. Nah, operasi seperti pembuatan database lainnya mengubah konfigurasi dan
memodifikasi account login akan mengubah database master. Jadi setelah melakukan aktivitas tersebut Anda harus membackup database master. Jadi database master ini untuk keseluruhannya. Jadi kalian backup setelah ada perubahan, misalkan untuk hari ini, kemudian kalian backup, kemudian di suatu perusahaan, misalkan katakan kalian bekerja di suatu perusahaan, kebetulan kalian sebagai administrator di bagian database perusahaannya misalkan. Nah, setelah di perusahaan tersebut kalian misalkan kerja untuk pagi ya sampai sore, itu tentunya kalian harus backup. Nah, semisal ada yang masuk sore sampai malam, nah itu beda lagi nanti untuk sebagai bukti, kemudian sebagai file backupnya ya, untuk kopiannya misalkan ada suatu permasalahan. Nah itu tentunya sangat penting ya untuk hal ini ya. Nanti untuk bagi yang teman-teman yang belum kerja mungkin bisa dijadikan sebagai pengetahuannya. Kemudian yang kedua ada model. Nah, model database ialah template database-nya. Jadi di SQL Server tersebut sudah ada model atau template dari database-nya. Nah, setiap kali Anda membuat database, SQL Server membuat sebuah copy dari model untuk membentuk basis dari database baru ya. Jika Anda menginginkan setiap database baru untuk memulai dengan objek tertentu atau izin, Anda dapat meletakkannya di model dan seluruh database baru akan mengikutinya. Nah, itu hanya semacam fitur ya nanti untuk model tersebut. Kemudian ada TimDB ya. Jadi TimDB ialah database tempat menampung data sementara untuk wadah kerja kita ya. Ada semacam template. Nah, database ini akan dibuat setiap SQL Server di start ulang. Seluruh pengguna atau user mempunyai hak untuk membuat dan menggunakan tabel privat dan global, sementara yang disimpan di database TimDB atau tabel privat dan global mempunyai awalan crash ya, ada pagar ya. Dan yang keempat ada POBS. Database ini ialah database contoh yang sering digunakan untuk panduan belajar SQL Server ya. Anda boleh menghapusnya jika Anda tidak menginginkannya. Anda tidak perlu takut untuk membuat perubahan atau modifikasi pada database POBS ini ya, karena Anda dapat menginstal ulang database POBS dengan menjalankan scriptnya pada subdirectory install. Nah, pada SQL Query Analyzer, buka file dengan nama inspobs.sql dan eksekusi file script tersebut. Pastikan bahwa tidak ada database POBS yang di server Anda dengan mendrop database tersebut. Nah, seperti itu ya, untuk menginstal ulang kembali nanti misal ada perubahan di POBS-nya. Yang kelima ada Nodewin ya. Database Nodewin ini ialah contoh database yang awalnya dibangun untuk digunakan Microsoft Access. Database Nodewin dapat dibuat dengan cara yang sama seperti database POBS ya, yaitu dengan menginstal nvnd.sql di subdirectory atau install. Kalau mau ada perubahan seperti itu tadi, sama halnya dengan POBS tadi ya. Jadi bisa kalian install kembali di dalam filenya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Fasilitas-fasilitas penting SQL Server. Nah, ini adalah tentu perlu kalian ketahui ya. Nah, SQL Server 2000 ini lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang mempermudah pengguna menangani database. Jadi tanpa adanya fasilitas tentunya kalian akan bingung ya dalam penggunaan di SQL Server tersebut pada saat kita mengoperasikannya. Fasilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari awal. Yang pertama adalah
ada Web Assistant Wizard. Nah, jadi SQL Server menyediakan cara untuk bekerja dengan internet menggunakan Web Assistant Wizard dan interoperability dengan Microsoft Internet Information Service atau IIS ya, mungkin pernah dengar. Nah, meskipun Web Assistant Wizard dan IIS ini memungkinkan server data untuk digunakan dengan web page, Web Assistant Wizard membuat file HTML dari query SQL Server, sehingga membuat kita mudah untuk mempublikasikan data SQL Server di internet. Jadi Web Assistant Wizard ini bisa membuat file HTML ya, apa yang kita tuliskan di query SQL Server tersebut. Jadi nanti kita bisa tampilkan di internet ya, karena sudah ada kompatibel ya intinya dengan internet, karena sudah bisa membuat HTML di padahal untuk di SQL itu kan kita membuatnya dengan menggunakan bahasa query ya. Nah, SQL Server di query-nya itu nanti akan diubah asisten wizard ini menjadi HTML. Nah, agar apa? Agar bisa kita tampilkan atau publikasikan di internet. Kalau tidak mungkin akan yang terbaca hanya query-nya ya, bahasa query saja, karena belum bisa diubah menjadi HTML, maka tidak akan tampil di internet seperti itu. Nah, dengan adanya Web Assistant Wizard ini, itu adalah salah satu fasilitas agar bisa mempublikasikan atau kita tampilkan di internet untuk hasil yang kita buat. Itu dengan apa? Dengan adanya Web Assistant Wizard ini bisa diubah menjadi file HTML. Itu yang pertama. Yang kedua ada SQL Server Profiler. SQL Profiler ini adalah utility grafis yang mengizinkan administrator database dan pengembang aplikasi untuk memonitor dan merekam aktivitas database. SQL Server dapat menampilkan seluruh aktivitas server secara real time, atau dapat membuat filter yang terfokus pada aksi dari pengguna tertentu. Nah, aplikasi atau tipe-tipe perintah SQL Profiler ialah perangkat yang penting untuk menyesuaikan atau tuning dan melacak kesalahan aplikasi, mengaudit dan memprofil penggunaan SQL Server. Ini misalkan dari administrator sendiri mau mengembangkan aplikasinya ya, atau memonitor kemudian merekam aktivitas dari database tersebut, itu menggunakan server profiler ini ya, SQL ya. Ini bisa menampilkan juga seluruh ya, aktivitas di servernya ya. Dan SQL profiler ini merupakan perangkat yang sangat penting ya. Karena apa? Untuk menyesuaikan dan melacak kesalahan aplikasi. Misalkan terjadi kesalahan, bisa mengaudit dan memprofil juga penggunaan dalam SQL Server. Ini adalah fasilitas dari yang kedua. Untuk yang ketiga ada SQL Server Service Manager. Nah, ini tentunya saya rasa untuk semester 6 ini, semester 6 kalau tidak salah ya, itu sudah paham ya, sudah pernah ya mendapatkan apa itu service manager, server management manager, mungkin ya, atau belum, nanti bisa dipelajari kembali. Nah, SQL Service Manager mengatur seluruh objek dari SQL Server, SQL Server Agent, kemudian MSDTC, yang menyediakan cara mudah untuk memulai, berhenti atau mengecek keadaan dari layanan yang ada. Jadi bisa memulai, kemudian bisa di pause ya, ada stop untuk mengatur ya. Misal layanan yang kalian inginkan itu ternyata pengen dimatikan untuk dari servernya. Nah, ini di tampilan Service Manager di sini bisa kalian lihat
nanti servernya misalkan sesuai dengan komputer kalian, kemudian servisnya SQL server misalkan, baru kalian hidupkan start atau continue. Kalau mau dibuat auto start ya di sini ada ya, tapi bisa dibuat secara manual juga bisa. Kalau mau menghentikan untuk dari penggunaan server tersebut, bisa kalian stop di sini ya. Di sini juga ada pause. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada SQL Query Analyzer. Nah, SQL Query Analyzer ini adalah tool yang paling penting untuk belajar SQL. Kenapa? Nah, fungsi Query Analyzer ini adalah memasukkan perintah query untuk melihat data ya. Tampilan pertama kali ketika masuk ke Query Analyzer sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Ini kenapa dibilang penting itu memang karena di dalam suatu server itu nanti penggunaannya adalah menggunakan SQL, bahasa SQL query ya, bahasa query-nya ya. Jadi untuk belajar SQL pertama itu harus mengkonekkan ya untuk SQL Query Analyzer ini untuk menuju penggunaan dalam menggunakan server. Untuk mengaktifkan SQL servernya bisa kita lihat untuk langkah-langkahnya, bagaimana melakukan aktivitas pada SQL server untuk SQL server 2000 ini ya. Ini pertama silahkan klik start ya, di klik program di komputer kalian masing-masing, kemudian klik Microsoft SQL Server, lalu klik Service Manager. Nah, pada layar komputer akan muncul kotak dialog SQL Server Manager sebagai berikut. Jadi sesuaikan di sini ya. Kalau memang belum ada ya kalian harus install terlebih dahulu. Ini banyak ya untuk SQL Server. Mungkin kalau instalan kalian sudah ada ya malah kebetulan ya. Kalau yang belum ada silahkan bisa download SQL Server 2000. Nah, nanti setelah kalian install, nanti pada saat kalian mau membuka klik start program Microsoft SQL, nah di sini itu akan tampil seperti ini. Kalau yang sudah terinstall ya, ini tinggal kalian startkan saja, atau kalian mau keluar atau stop. Nah di sini ya, silahkan sesuaikan. Yang kedua, pada gambar 24 ini terdapat beberapa kotak pilihan dan tombol pilihan kotak server. Untuk penjelasannya ya, untuk memilih nama server yang akan dikontrol. Jadi servernya yang akan dikontrol itu apa? Nah, di sini. Nah, ini servernya ya, tergantung ya. Nah, sesuai komputer kalian juga, sesuai server kalian. Kemudian kotak service itu memilih spesifikasi service yang diinginkan. SQL Server ada Microsoft Distributed Transaksi Coordinator, ada SQL Server Agent. Itu sesuai kebutuhan. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing seperti itu. Dan tombol start untuk memulai SQL service, stop untuk menghentikan. Nah di sini ya ada 5 tombol di sini ya. Ini tinggal kalian atur nanti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita lihat tugas dari SQL Server Enterprise Manager ini apa saja. Nah, Enterprise Manager adalah bagian dari Microsoft Management Console atau MMC ya. Nah, MMC adalah pusat aplikasi yang digunakan untuk semua aspek dari sistem yang berjalan pada Windows 2000 Server. Enterprise Manager berisi tool untuk konfigurasi manajemen instalasi SQL Server. Nah, Enterprise Manager dapat melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Dari tugas dari Enterprise Manager ini ya, yang pertama ada register server. Barisan register pertama ya. Jadi itu merupakan dari tugas dari pada Enterprise Manager. Kemudian konfigurasi lokal dan remote server. Ini setelah register mungkin dikonfigurasikan ya dengan server lokal atau untuk sebagai remote server di beda tempat misalnya ya. Kemudian konfigurasi dan manajemen instalasi multiple server. Nah ini juga bisa dikonfigurasikan agar menjadi multiple server ya.
tidak bisa digunakan beberapa server. Kemudian itu juga menggunakan Enterprise Manager, setup login, sekuritas, dan menambah user, sistem administrator, dan operator. Juga dari salah satu dari tugas daripada Enterprise Manager. Mendaftarkan password untuk sistem administrator, kemudian membuat dan menjadwal job ya, membuat alert dan konfigurasi SQL Server untuk komunikasi ke sistem administrator, lalu email, setup dan manajemen database, tabel, index, view, start, prosedur, rules, trigger, default, backup, service, dan error log ya. Kemudian yang terakhir ada memanage SQL Server, service yang lain. Itu adalah beberapa tugas dari SQL Server Enterprise Manager ya. Jadi ternyata ada beberapa tugas daripada untuk Enterprise Manager tersebut. Untuk mengaktifkan SQL Server Enterprise Manager itu bisa kita lihat di sini ya. Sudah saya capture ya. Untuk mengaktifkan Enterprise Manager, lalu lakukan prosedur berikut ini. Klik Start. Nah, di sini ya, di komputer kalian masing-masing ya, sesuaikan dengan misalkan menggunakan Windows berapa gitu ya, silahkan ya pilih ya yang sesuai. Kemudian klik Program. Nah, program di sini klik Microsoft SQL Server. Nah, kemudian pilih Enterprise Manager. Nah, sambil Anda menentukan pilihan, perhatikan jendela berikut. Nah, di sini ya sudah saya capture juga. Silakan dicoba nanti di komputer kalian kalau memang sudah menginstal untuk SQL servernya. Nah, setelah selesai mengikuti prosedur dengan benar, maka jendela yang muncul sebagai berikut. Dia akan muncul seperti ini. Enterprise Manager-nya ya, ada folder groupnya di sini, konsol, kemudian di sini juga ada icon server groupnya di sini. Tampilannya kira-kira seperti itu. Selesai. Oke. Untuk hari ini saya rasa cukup ya untuk penjelasan mengenai pengenalan daripada SQL Server 2000. Sekali lagi, bagi yang belum punya yang belum terinstall di komputer kalian masing-masing, silakan bisa download banyak ya di internet. Atau kalau yang sudah, silakan dipraktekkan untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada di SQL Server tersebut ya, agar nanti bisa digunakan untuk semestinya seperti itu. Oke, mungkin nanti semisal ada yang dipertanyakan, monggo silakan bisa kontak langsung kalau mau fast respon ya, atau bisa komen di channel saya YouTube ya. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan ya, silakan. Materi yang dari saya itu bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan berinovasi sendiri ya. Misalkan karena saya menyampaikan adalah poinnya ya, misal kalian mau mengetahui lebih dalam lagi, boleh dikembangkan sendiri dengan referensi-referensi terkait ya, ada di kampus kita, atau referensi repository tertentu ya, itu banyak sekali, jangan khawatir. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ada dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, bisa kita praktekkan nantinya seperti apa untuk SQL Server tersebut ya untuk 2000. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.